Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bu Eni Muriati SPPSD selaku Kepala SD Negeri 9 Jambu. Yang terhormat Bapak Ibu semua, Guru SD Negeri 9 Jambu dan Guru PK TA Jambu 6 yang saya hormati. Perkenalkan, saya berada di depan akan mendefinisikan tentang budaya positif di modul 1.4 pada program guru penggerak, dan kebetulan saya adalah saya juga masih belajar. Baik Bapak Ibu, budaya positif ini tujuannya adalah untuk mewujudkan siswa yang cerdas, kreatif, dan santun. Sekarang coba nanti tunjuk jari, ini spontan Bapak Ibu. Pertanyaan pemantik nih, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Loh, jadi Pak Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju kan Bapak Ibu? Tidak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti himbauan, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Memberi hukuman yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih atas apa namanya yang sudah dijawab. Memang selama ini kita yang memberikan hukuman itu tujuannya baik. Tujuannya baik, sekali lagi, memberikan hukuman, memberikan reward, semua tujuannya baik. Dengan alasan, dengan keinginan kalau hukuman anak supaya jerah, tidak mengulangi perbuatannya, meningkatkan disiplin. Kemudian untuk memberikan reward itu anak agar lebih giat, kemudian anak yang lain termotivasi agar mendapat hadiah tersebut. Namun sebenarnya kalau menurut modul 1.4 ini budaya positif semuanya tidak diperkenankan. Oke, itu ya. Jadi sudah paham ya. Oke. Nah, hari ini ada 6 topik ya di modul 1.4 ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol, kemudian restitusi segitiga restitusi. Ini yang nanti akan kita pelajari, kita mohon maaf tidak dipelajari, akan saya sampaikan, dan Bapak Ibu mungkin akan yang sudah pernah mendengar ya sebagai tambahan, kalau yang belum mungkin sebagai benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi ada A dan B ya. Ini kita membuat sebuah dan kita kepalan. Nah, teman kita B, tadi kita A, akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B, teman kita tadi, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuap apa saja agar apa yang ada di genggaman tangan kita nanti diberikan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita mempertahankan sesuatu di tangan kita, ya. Kemudian teman atau saudara kita mau mengambil, dengan berbagai upaya, merayu, menyuap, kemudian mengancam, kalau tidak kamu berikan, akan kami beri seperti ini dan lain. Apa kira-kira yang terjadi?
Ya, kalau kita tidak memberikan, kita diancam, bisa-bisa dikucilkan dan lain-lain. Tapi kalau kita memberikan, itu adalah informasi atau sesuatu yang berharga buat kita. Bahkan tidak berharga pun bisa mengakibatkan orang lain akan terganggu. Misal informasi tentang ID seseorang kemudian diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab tadi. ID atau fotokopi KTP saja itu bisa berbahaya kalau diberikan dengan sembarangan. Nah, jadi kalau sebisa mungkin dipertahankan dengan sekuat tenaga. Kalau diancam, ya kita memberikan sebuah pengertian agar orang tersebut tidak memaksa minta. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, perubahan paradigma ini menurut teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid sudah sering dilakukan. Ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini zaman dulu memang saya sering mengatakan kritik dan saran, ya. Kalau sekarang namanya refleksi. Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma Bapak Ibu. Apakah kelima atau 4 hal ini benar? Murni terjadi, ya, sering terjadi. Cuma kebenarannya, istilahnya ketepatannya masih dipertanyakan. Yang pertama, guru mengatur murid harus. Saya katakan harus. Tetapi ini ada tetapinya, harus berdasarkan, kalau di modul 1 ditembak ini berdasarkan budaya positifnya, keyakinan kelasnya nanti di belakang. Kritik membuat orang merasa bersalah, ya. Kadang kita kalau dikritik tidak sadar itu malah marah, menganggap orang itu sentimen kepada kita. Nah, sehingga hal itu sebenarnya malah bagus bagi saya pribadi. Kalau dikritik akan membuat refleksi diri saya bahwa saya kurang. Nah, kemudian yang ketiga, penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Belum tentu. Mohon maaf, anak yang berkebutuhan khusus, cacat fisik kaki, disuruh peraturan kelas disuruh memakai sepatu hitam kaos kaki putih, apakah bermanfaat dengan beliau teman itu? Kan tidak. Positif. Nah, tapi melihat porsinya. Makanya ini mohon maaf, yang guru pemuda di modul 1.1 itu kembali ke kodrat anak. Anak lahir itu sudah memiliki istilahnya itu jatah, ya. Makanya kalau orang kuno dulu anak bawa rezeki dewi-dewi, betul. Artinya ya di situ kalau kita implementasikan dengan modul 1.1 kemarin. Sehingga bagaimana kita memfasilitasi anak di kelas yang beragam, berbeda-beda dari karakter, bahkan keturunan keluarga yang berbeda. Satu rumah saja keinginannya itu berbeda-beda. Yang bertiga berempat itu ada yang bakso, ada yang mie, ada yang soto. Nah itu. Nah yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar. Namun hal itu berakibat psikis yang luar biasa buat yang lebih muda. Artinya orang yang lebih muda itu akan terngiang, sering dipaksa oleh Tuhan terus. Nah seperti itu, ya. Nah, miskonsepsi artinya kesalahpahaman menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru, nah ini tadi saya katakan ini, ya, ini sudah saya lewati saja. Nah,
Sekarang perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di stimulus respon kita membaca, mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kadang Bapak Ibu memang kita paksakan, termasuk kita kepada siswa saat kita mengajar, mau tidak mau dipaksakan mengikuti metode kita. Tentang IPS, anak tidak paham yang namanya peta, mau nggak mau dipaksa dengan geografi peta. Nah seperti itu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Belum tentu anak berkelahi itu belum tentu buruk. Sepintas memang buruk, tapi belum tentu buruk. Nah, karena dia memiliki tujuan, mungkin kita positif pikirnya saja, mungkin dia mempertahankan diri, membela diri. Nah, jadi setiap apapun punya tujuan. Anak menyontek punya tujuan, jelas ingin mendapat nilai yang bagus. Dia buruk. Nah, jadi perilaku buruk belum tentu itu suatu kesalahan kalau itu kita lihat urai satu persatu. Orang lain yang berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tanpa disadari siapapun dapat mengontrol kita. Yang sudah berkeluarga dengan suami istri, anak, kita dengan anak siswa. Nah, namun teori kontrolnya hanya kita, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Masih ingat kalau orang emosi sekarang disuruh minum air putih? Tujuannya adalah agar emosi kita stabil, tidak marah-marah lagi. Nah, saya yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kadang iya, kadang tidak memang. Tapi sebagai guru memang harus bisa mengontrol siswa. Tahu, ya. Yang namanya Abid itu karakternya bagaimana, Dennis bagaimana. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, sebenarnya seperti itu. Bahasa Jawa yang ngerti aku, iya. Nah, berikutnya ada pemaksaan ada pada suatu bujukan yang gagal. Kemudian kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Makanya di KKB pun sering disuruh berkolaborasi. Artinya biar mendapat hal atau informasi yang baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang. Tidak ada istilah kalah. Harus menang. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Ini tolong diingatkan saat membaca benar apa salah nih. Disiplina. Ya. Ini dari bahasa Latin, tulisannya disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa ya dia hargai. Namun ini Bapak Ibu, dalam budaya kita mana kata disiplin telah berubah seperti tadi pertanyaan romantik, ya, menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan
kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini di budaya kita, ya. Itu kalau dilakukan lagi, ya karena tadi kebiasaan itu memang berasal dari diri kita sendiri dan lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa merubah lingkungan kita sendiri dan tidak mudah, ya. Nyunyun sewu, seumpama kita dirotasi saja di suatu tempat, orang baru langsung menghendaki seperti ini, ya, teman yang ada di sana. Nah, seperti itu. Jadi kita harus mengikuti situasi dan kondisi. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan formal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan agama maupun latar belakang. Jadi universal itu ya majemuk, umum, tidak kasar, tidak kelihatan. Setiap perilaku, perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun, motivasi dalam dirinya sendiri akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Artinya ini kalau kita bicara sebagai guru, kepengen belajar, ya mengikuti kegiatan-kegiatan itu adalah dari dalam diri sendiri. Entah itu tujuannya hanya sebatas sertifikat, ya, tapi kan sudah dari dalam diri sendiri. Nah, kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang elemennya ada 6: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Ini adalah elemen dimensi pelajar Pancasila. Dan di dalam modul ajar atau RPP dihadapkan elemen profil pelajar Pancasila ini selalu dimunculkan pada RPP berdiferensiasi. Nah, baik, kita sudah masuk ke topik 2, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi dari eksternal, motivasi dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga motivasi dari luar, karena mengharapkan imbalan. Kalau yang pertama, ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu sebenarnya yang paling unggul adalah yang ketiga, Bapak Ibu, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan jadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau itu kita terapkan, akan terkontrol.
Bahkan di ilmu agama pun jelas diajarkan juga keimanan kita dilarang berbuat dosa. Artinya kontrol dari diri kita. Sebenarnya dosa itu dari diri kita sendiri. Nah, kembali ke teori saja seperti itu. Nah, ini motivasi internal tujuan disiplin positif. Kita lihat saja flashback ke belakang. Silakan Bapak Ibu membaca kutipan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 469. Merdeka. Ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Apakah pernah kita menyuruh kitab seperti ini, seperti itu? Yang sering adalah memerintah kepada orang lain. Ya, jadi ini Bapak Ibu, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Saya tidak terlalu jauh sampai bilang yang keagamaan enggak. Nah, ini jadi KHD pun sudah mengajarkan filosofinya yang luar biasa. Memang luar biasa Bapak pendidikan kita ini. Seandainya hidup zaman sekarang itu bisa jadi menteri selamanya, ya. Bahkan di era dulu kan langsung menjadi menteri juga. Nah itu Bapak Ibu ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, apa sih restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tidak cukup dengan mohon atau minta maaf, akan mengulangi lagi, tidak cukup itu. Harus bisa kembali ke kelompoknya. Ini mohon maaf bagi yang sudah punya keluarga, kalau memarahi anak jangan terlalu keras, artinya jangan sampai anak itu membekas, ya. Apalagi sekarang ada HAM, apalagi ada HAM Bapak Ibu. Kalau yang sudah terlanjur ya usah itu dibalikinnya. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dengan sendirinya anak yang berkelahi, kalau kita dekati, dia akan tahu solusinya bagaimana. Dia akan sadar, tidak usah dikasih iki loh nang bener kayak kudu ngene, enggak. Nah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia. Kita sering nanya cita-citanya jadi apa, jadi apa. Dan kita semua melihat tidak ada yang mohon maaf cita-citanya jadi seperti ini, yang jadi jelek-jelek nggak ada. Anak kelas 1 sampai kelas 6 nggak ada, semuanya mulia. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, ini yang kadang masih belum muncul bagi diri kita maupun anak, sehingga pembulian masih ada, kelompok-kelompokan masih muncul. Nah ini Bapak Ibu, restitusi secara umum memang mencari solusi untuk jalan dari kesalahan. Nah itu ya, balik no jengin apik lah kasarannya. Restitusi itu mengakui kesalahannya. Ini 9 ciri restitusi. Banyak sekali Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
perbaiki hubungan, tawarkan, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Pernah melihat ruqyah, Bapak Ibu? Ruqyah itu loh yang diajarkan oleh kiai-kiai. Nah, itu sebenarnya kita bisa melakukan sendiri dengan restitusi ini, mendekatkan diri dengan Sang Maha Pencipta. Gusti Allah itu ikhlas. Lek betul-betul nangis lho jenengan lek tenan elek dosa jenengan. Lakono. Nah, dengan sendirinya nanti bisa tahu ya kekurangan kita, kesalahan kita. Jadi restitusi dia ada cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kalau kepada siswa ini ya Bapak Ibu, belajar dari kesalahan, tidak mengungkit kembali. Nah, kalau ini kita mengungkit kembali atau menebus kesalahan, nanti akan diungkit, rumah tangga kita akan beda di rumah tangga. Pasti semua orang pernah mengalami kesalahan. Nah, ini sampai topik 2 tidak ada yang bertanya. Pertanyaannya nanti saja Bapak Ibu kalau disimpan ya. Sekarang ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Setiap sekolahan, setiap lembaga, setiap kelas itu sudah punya yang namanya peraturan. Kenapa kok tidak itu saja yang diterapkan? Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Ini kalau di jalan raya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker saat kita COVID. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau nggak pelatihan, datangnya tidak tepat waktu. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan notabene kebanyakan bila dilanggar adalah hukuman, sanksi. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan beda. Kalau keyakinan kelas melanggar, kembalikan lagi saat siswa membuat keyakinan. Dia akan sadar. Nah, tuh, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas ini ya mengharapkan kemunculan budaya positif, kemudian lingkungan positif, artinya lingkungan kelas kita, kemudian otomatis akan menghasilkan keyakinan kelas yang positif, baru ke peraturan kelas. Keyakinan kelas ini setiap hari bisa dirubah. Setiap hari bisa dirubah. Kelas kerja, TK, kelas 1, bagaimana? Lisan saja Bapak Ibu di awal pelajaran. Nah, untuk yang kelas tinggi, tulis tempel di samping. 1, 2 saja, tidak usah banyak-banyak untuk keyakinan kelas ini. Nanti lama-kelamaan pasti akan tertagih. Pak, gak mau berkeyakinan kelas, tuh gak buat keyakinan kelas. Nah itu. Nah ini
Kita bandingkan Bapak Ibu, dari kedua kesepakatan kelas ini, yang manakah yang juga merupakan keyakinan kelas? Coba dan bisa nih, kenapa ini dikatakan keyakinan kelas? Yang A, ya, ini adalah kesepakatan kelas, sama-sama kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran serta tertib. Kemudian yang satunya, kami guru dan murid yang saling menyayang. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang keyakinan kelas Bapak Ibu? Yang A atau yang B? A atau yang B? Keyakinan kelas B. Yang keyakinan kelas A atau B? Mbak Eti, kenapa B Mbak Eti? Tidak apa-apa, menurut jenengan. Bahasanya itu lebih halus dan bisa masuk. Nah, bisa masuk ke individu masing-masing. Gitu. Kalau yang A itu lebih ke peraturan, Pak. Kalau yang A. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang A? Nah, keyakinan kelas itu dibuat oleh murid itu sendiri. Nah, kita nanti ketemu. Yang membuat adalah murid itu sendiri. Apakah kalau ini sekarang kalau ini apakah ini dibuat oleh murid? Bisa. Murid ini juga murid, ya. Kalau keyakinan kelas, ya, ini memang hampir sama dengan kesepakatan kelas. Sebenarnya adalah ini Bapak Ibu, yang A. Satu kali, ini nama sekolahan, TK Dharma Wanita, ya. Datang tepat waktu. Setuju, anak-anak kalau tidak setuju bisa merubah. Seperti halnya kalau kita mengikuti diklat online, kan pasti dikasih kesepakatan kelas. Seperti ini. Ya, nanti kita ulangi ya Bapak Sunat. Karena masih ada 4 lagi, masih ada 3 Bapak. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Boleh memberikan apresiasi, boleh. Beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, serta beri pengakuan kepada semua murid. Ini yang paling diutamakan. Beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Nah, jadi kalau anak dikasih approach 1 semuanya 1. Jangan yang pinter yang ganteng dikasih approach 3. Nah itu nanti yang dapat approach 1, tepuk tangan 1 ngumeli bahasa Jawanya. Kok dia 3 saya 1? Nah, gitu, ya. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bermain ini di pembuka ya. Kemarin saya perhatikan apa? Nilai kebajikannya rasa empati besar sekali. Solusinya pada saat menolong mungkin baru di kelas ini. Kemudian pembukaannya ini pertanyaan pembuka ya Bapak Ibu maksudnya. Nah, saya menghargai titik-titik. Terima kasih untuk ini. Kebajikannya ini, kalau saya rasa menghargai itu kepedulian, kemudian terima kasih itu rasa tanggung jawab. Situasinya, kalau tanggung jawab pada saat kamu memungut berkertas-kertas yang berserakan di lantai contohnya. Nah, tuh ya. Jadi kalau ada anak-anak
menyapu dengan sendirinya tanpa disuruh. Nah, Bapak Ibu bisa mengucapkan ini apresiasi atau pengakuan. Nah, sekarang kita tebak-tebak Bapak Ibu. Ya, nomor 1, mencatat 1000 kali dalam buku kalimat hukuman atau konsekuensi. Ya, 100 kali ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, Mbak Sinta saya bungkus hukuman. Tuh. Lari mengirim lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Push up 15 kali karena tidak mau pakai masker, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman karena sobek. Wah, berarti sudah bisa ini ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Iya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu seragam hitam tadi. Nah, lari penuh lapangan bagian sama dengan tadi. Nah, perbedaannya kalau yang di atas ini secara umum Bapak Ibu, kalau ini untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK otomatis memakai kaos olahraga dan tidak boleh terlambat. Oke, saya rasa sudah sesuai dan bagus ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit ya, baik fisik maupun hati maupun perasaan untuk jangka yang waktu lama. Ini hukuman. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Konsekuensi dia tidak akan jerat, dia tidak akan diingat. Nah, anak orang benci kedisiplinan, ini hukuman, peraturan tadi. Kemudian konsekuensinya, dalam konsekuensi ini anak menghargai disiplin. Oh iya, anak tidak memakai kaos olahraga, tidak sadar. Paksaan, hukuman ini paksaan. Sampai dengan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, ini adalah hukuman. Ya. Kemudian konsekuensi ini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara time ya. Ini bisa oleh dari restitution Jane Gosen ya. The 5 position ini dari Yayasan Pendidikan Luhur, ini luar biasa di Bandung. Ini memang baru pendidikan Yayasan Luhur ini sering berbuat sering membuat model pembelajaran yang luar biasa. Ini ditinggal saja Bapak Ibu. Sekarang yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Manusia hidup itu mau tidak mau, sadar tidak sadar, memiliki kebutuhan dasar 5. Yang pertama, penguasaan, ingin memiliki sesuatu. Sopo sing ora ana jiwane ora ngandel, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, kesini ya, kebebasan. Ibu-ibu kalau ditanya PKK kemana, sama. Orang tua laki-laki juga sama. Orang tidak ada di rumah ditanya. Nah, itu rasa kebebasan sering kita terapkan dan harus kita berikan. Kesenangan. Jadi saya katakan tadi, satu rumah pun memiliki kesenangan yang berbeda-beda. Dalam hal makan saja, belum berpakaian, belum berpergian. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima, serta bertahan hidup.
Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib dimiliki. Ini sebuah kasus Bapak Ibu. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Nah, ini kebutuhannya apa? Dari tadi kebebasan kesenangan. Nah, ya. Tapi bagaimanapun juga kalau di kelas ya diupayakan, cuma jangan dibentak, dimarahi saat anak ini bersiul. Oke, kita lanjut saja sekarang. 5 posisi kontrol. Ya, banyak sekali Bapak Ibu ada motivasi. Ya, ini guru berbuat penghukum dan seterusnya ini kalau diurai ini ya 1 jam tidak bisa ya Bapak. Kalau 5 posisi kontrol itu yang merah. Kita sebagai guru, monggo silahkan mereview diri kita sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer di kelas kita. Nah, ini 5 posisi kontrol. Monggo, mari kita terapkan di ini. Boleh Bapak Ibu, kita sebagai penghukum boleh, tapi tadi dalam hal sesuai konstitusi yang ada. Nah, contoh ini yang keras ini yang tidak dibolehkan, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Nah itu tidak boleh. Membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla, ibu kecewa dan seterusnya. Sebagai teman menyebutkan alasan-alasan untuk muridnya. Sebagai pemantau menghitung dan mengukur. Kalau saya berbuat seperti ini, apakah sudah tepat atau belum? Itu pemantau. Sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jangan dianggap manajer ini adalah kepala sekolah saja. Manajer di sini adalah manajer kelas. 5 posisi kontrol manusia hidup. Ya, yang pertama penghukum. Saya ulangi, ini ada 5, tapi yang berwarna merah ini. Penjelasannya ini dan bila mana dijelaskan sangat panjang sekali. Ya, nah, ini pertanyaan, ini sebenarnya tugas tapi belum saya edit, ini tidak tugas ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah siapa yang menyatakan membuat orang merasa bersalah. Karena saya kecewa. Kamu tidak pernah benar melakukan ini. Ini penghukum. Hati-hati ya, Bapak Ibu. Mulai sekarang dalam berbicara. Nah, ini sebagai teman, kalau bisa ini aja, sebagai teman terus ini, ya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini untuk kelas rendah? Ini pemantau. Ya, siapa yang mau dapat stiker emoji? Nah, itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pertanyaan adalah manajer. Pertanyaan. Kamu selalu yang paling titik-titik terdepan terakhir. Penghukum itu Bapak. Nah, bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, melawan nilai manajer memperbaikinya. Kalau kamu tidak titik-titik, saya akan titik-titik.
diberi hukuman untuk membuat tidak nyaman. Ini kalau kamu tidak titik-titik, nanti saya akan seperti ini. Apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Memperbaiki kita berdua mendapatkan apa yang kita butuhkan. Ya, bergerak di antara peraturan, konsekuensi bersalah dan nilai manajer. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Tidak tepung tapioka, merek tepung tapioka ya Bapak Ibu. Nah, segitiga biru lagi. Nah, ini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini yang saya gunakan untuk aksi nyata Bapak Ibu. Ya, sehingga hari ini saya diseminasikan. Nah, ini mohon dilihat, pesannya mau videonya tidak bagus. Ya. Ini saya mengambil balok sering terlambat datang ke sekolah sehingga saya wawancarai. Nah, ini wawancaranya. Apa jangan mengikuti? Merasa bersalah Salah terlambat. Curah-curah. Padahal nggak acting. Memang seperti itu. Tadi video aksi nyata saya, buku-buku yang tulis apa? Nah, ini Bapak Ibu, segitiga institusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas itu jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, juga pertanyaan ini, membuat kesalahan sesuatu yang wajar dan lain-lain. Ya. Yang kedua, yang miring sebelah kiri, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian menggali dan mengakui kebutuhan murid itu dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Lalu pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Artinya saat kita bekerja, saat kita menanyakan sesuatu kepada siswa, kalau kita masih seperti ini adalah masuk kategori validasi tindakan yang salah. Nah, juga pertanyaan ini kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari hari ini dan seterusnya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini segitiga yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah divalidasi jadi identitas, sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, kalau dia keyakinannya dari dalam sudah mengetahui kesalahannya, ya,
siswa akan mengakui, termasuk yang saya lakukan kemarin dengan Barok, dia mengakui kesalahannya. Nah, seperti itu dalam video tadi ceritanya seperti tadi. Ya. Nah, disiplin positif ini teori kontrolnya menurut Besser yang tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, baik perilaku yang positif maupun perilaku yang negatif. Model berpikir memang menang-menang. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pemilihan baru. Kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sikap orang, setiap orang memiliki gambaran berbeda, gerakan berbeda. Nah, dari setelah kita mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain, maka muncullah makna disiplin. Dan ini terhubung oleh semua Bapak Ibu. Baik teori motivasi, 5 teori kontrol, dan 5 kebutuhan manusia. Ini akan bermuara menjadi makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi ini seperti ini sampai keyakinan kelas, muaranya ke sini Bapak. 5 posisi kontrol juga demikian. Segitiga institusi juga demikian, semuanya mengarah ke makna disiplin. Kalau segitiga institusi mengarah ke kebutuhan manusia. Ya. Oke. Sekarang saya sebelum ke sini, apakah ada yang ingin bertanya? Monggo sebelum ini ke permainan yang terakhir Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya tentang materi yang saya sampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kita mengukur keberhasilan penerapan budaya positif di sekolah. Apakah ada indikator-indikator tertentu yang dapat kita gunakan? Yes. Terima kasih. Bagaimana cara mengukur keberhasilan budaya positif di sekolah? Apakah ada indikatornya atau tidak? Hanya pertanyaan ini jawabannya. Nah, iya. Terima kasih. Memang agak sulit untuk mengukur keberhasilan budaya positif di suatu lembaga. Karena kita harus sadar, kita harus kembali mengetahui ratusan siswa atau puluhan siswa kita asalnya adalah dari beberapa keluarga. Berapa benar? Nah, tidak ada sekolah dimanapun dunia ini yang tidak menginginkan memiliki budaya positif. Nah, sehingga untuk mengetahui keberhasilan dan tidak
budaya positif tersebut dapat apa namanya berjalan atau terlaksana di lembaga tersebut adalah dari kita sendiri, selama kita dalam membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas atau perbuatan kita sesuai dengan dari dalam diri sendiri dan itu tidak melanggar, insya Allah budaya positif itu dengan sendirinya akan tertanam. Ya, Pak ya. Kemudian itu kuesioner atau alat indikatornya memang berdasarkan dari masing-masing lembaga. Karena lembaga atau lingkungan yang satu dengan lingkungan yang lain berbeda. Di sini diterapkan umpama setiap Jumat seperti ini. Di sana, mohon maaf, kalau di daerah yang mayoritas non muslim kan tidak bisa. Nah, jadi indikatornya juga dikembalikan berdasarkan kesepakatan di sekolah tersebut. Ingat, komunikasikan dengan warga sekolah. Warga sekolah itu ada guru, pemimpin, murid. Nah, ini tugas yang budaya positif memang berada di tidak sepenuhnya di kepala sekolah, tapi berada di guru. Seperti itu. Cukup Mbak? Oke, yang lain? Oh, Mbak Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mengenai konsep sertifikat restitusi baru, saya kayaknya tertarik dengan konsep tersebut. Tetapi bagaimana caranya menerapkan pada kelas yang pemahaman anak itu sangat-sangat heterogen. Heterogen, Mbak. Terima kasih. Itu Bu, bagaimana cara mengimplementasikan segitiga restitusi dengan keberagaman anak di kelas tersebut? Iya. Oke, terima kasih. Memang segitiga restitusi itu adalah salah satu cara untuk menumbuh kembangkan budaya disiplin. Caranya adalah masing-masing siswa atau anak yang mengalami masalah, ingat 5 posisi kontrol kita terapkan. Kita sebagai teman dulu mendekati, lalu sebagai manajer ya memberikan pertanyaan, pemantau, kemudian ke manajer. Nah, dengan berbagai siswa yang heterogen, iya, tidak mungkin loh Mbak. Wong dari 20 siswa itu orang tuanya 20 kok, minimal, maksimal kok. Ada yang kembar itu beda. Sehingga pasti berbeda. Ada yang sarapannya pakai telur, ada yang pakai daging dan lain-lain. Nah, sehingga tadi kembali ke 5 posisi kontrol. Kita harus menerapkan di situ. Kalau anak sering terjadi pelanggaran keyakinan kelas tadi atau kesepakatan kelas, kita mungkin berada pada posisi pendukung. Nah, kenapa kok sampai itu terjadi? Makanya dalam membuat keyakinan kelas, libatkan penuh siswa untuk membuat itu. Kita hanya sebagai wasit. Kita hanya sebagai pemantau, menyetujui. Nah, seperti itu ya, jadi kembali ke posisi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang lain sebelum kita ke kuis ini, Bapak Ibu, ada? Bu Haris? Punya lah, buang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rati. Saya mau bertanya ini tentang budaya sekolah. Saya merasa kesulitan dalam mengubah mindset guru lain di sekolah ini yang masih terbiasa melakukan metode pembelajaran yang tradisional. Adakah tips yang bisa Pak Tohar berikan untuk mengatasi tantangan ini, Pak? Oke, terima kasih. Memang di awal kita sudah saya sampaikan tadi Bu Rati, ya, bagaimanapun juga guru kalau hanya stagnan cukup di situ zona nyaman, ya apa yang ditanyakan Bu Rati akan terjadi. Kita tetap berada di tradisional. Apalagi di kurikulum Merdeka ini tidak ada pelatihan, tidak ada istilahnya kalau dulu apa namanya yang K13 itu in on seperti itu kan, sekarang enggak. Makanya pemerintah meluncurkan yang namanya Platform Merdeka Mengajar PMN. Kita guru dituntut untuk belajar itu, mengadopsi dari orang lain, diterapkan di sini yang bisa. Jangan dipaksakan. Di Jakarta bagus, jangan dipaksakan di sini. Nah, caranya ya kita harus mengupdate diri, artinya belajar, selalu belajar secara mandiri, baik itu mengikuti pelatihan, belajar secara mandiri dimanapun kita berada, dan mau berubah seperti yang tadi teori kontrol dari dalam diri sendiri. Nah, sehingga budaya kebaikan atau budaya positif tadi yang Bu Haris tanyakan, lambat laun tidak usah disuruh, teman-teman akan menggunakan pembelajaran yang modern, yang seperti sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, ikutlah guru penggerak. Nah, di mana pada pendidikan guru penggerak diajarkan hal seperti itu. Kalau tidak mau ya belajar di PMN saja ya Pak. Maksud ya Mbak? Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita bermain game, ya. Ini sudah terlewat ini, saya ulangi, ya. Keyakinan kelas ini salah apa benar? Salah? Oke, jawabannya salah. Betul. Tepuk tangan buat itu. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Berarti pasti tanya salah satunya. Oke, luar biasa. Berikutnya, apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin dianggap dari peraturan-peraturan berikut? Menggunakan helm saat mengendarai motor ini apa kira-kira? Nilai kebajikan atau keyakinan yang contohnya ini. Keselamatan. Oke. Kalau membuang sampah pada tempatnya? Kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kotor. Hampir sama. Bersikap positif atau bersikap umum. Oke, urutkan nomor satunya mana? Langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas tentang pendalamannya. Semuanya gede nih loh, Pak. Ya, berdiskusi mengenai gambaran, berdiskusi munculnya peraturan. Saya pakai nomor 1.
Saya Prancis nomor 1. Semua berdiskusi kan nggak ada 3 kok. Nomor 2 apa kira-kira? Nomor 1. Nomor yang ini enggak? Ini nomor 1 ini. Ini maksudnya ini kan kata beraca mbak. Nanti nomor 1-nya ini. Oh iya. Gunakan Pak. Lah, itu dari tadi belum digunakan. Lah, maksudnya. Ya, ini nomor 1. Ya nomor 2-nya kota yang mana? Sini. Ini kita cek. Ya, nomor 3 yang mana? Nomor atasnya. Ini. Atau ini atau ini? Mencarikan kelas. Menyarikan. Kita bungkus gak duit. Mencarikan. Betul, kita gak duit. Nomor 4. Namanya diskusi. Ini meninjau atau berdiskusi. Ini Berdiskusi memunculkan. berdiskusi memunculkan. Bukan enggak? Nomor 5. Berikutnya Bapak Ibu. Ayo, lengkapi kalimat ini. Coba satu-satu dulu. Nomor 1 apa? BBC ya. Ini ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Ya. Empat apa? Apa? Nomor 5 diingatkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nomor 4 penguasaan kitab bungkus. Nomor 5 12 terakhir P. Seburi sikap. Yo tak dulu. Itu. Hah? Ini. Nah, boleh selamat lagi. Ada 3 tahap dalam melakukan restitusi, yaitu tadi baik menstabilkan identitas, validasi sejarah dan menanyakan keyakinan. Ini yang pertama, huruf tadi itu huruf terima kasih. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya kepengen ada refleksi dari kegiatan siang hari ini. Apakah bermanfaat ataukah tidak? Monggo ada yang mewakili 1 atau 2 orang, silakan. Refleksi. Ya monggo berikan. Paulus. Refleksi untuk kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toha atas kesempatannya. Dari materi yang sangat bagus Pak Toha dan disampaikan dengan sangat lengkap dan kami merasa tercerahkan kayaknya. Namun di sini saya merasa setelah dicerahkan ya, itu kayaknya kok tidak afdol. Bagaimana kalau setelah dicerahkan materi yang sangat bermanfaat ini, tapi nanti tetap apa Pak? Didukung lebih lanjut begitu. Jadi misal kami menerapkan segitiga restitusi di kelas misalnya, itu kan mungkin ada poin-poin yang
belum kami pahami, belum kami sepenuhnya itu pahami gitu. Jadi kami butuh untuk dituntun terus, misal dalam forum diskusi atau coaching gitu Pak Tuhan, gitu, agar kita itu bisa sharing, terus belajar dan berbagi pengalaman untuk kita semua, untuk kemajuan SD kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menyampaikan unek-unek Iya, ajaran hati, maksud hati ya. Apa yang disampaikan Pak Toha itu tadi menurut saya secara pribadi adalah luar biasa dan perlu dicontoh untuk rekan-rekan yang lain. Bagi saya secara pribadi, setelah melihat apa yang sudah disampaikan itu, dalam hati, dalam pikiran itu ada angan-angan lah, ya. Sehingga untuk bisa termotivasi lah, ya, dengan panjenengan sudah menyampaikan, akhirnya anak-anak di sini saumpama kuwi terapno temenan TAP. Ya, gitu loh. Iya, ya sak ngomong TAP. Akhirnya itu merupakan motivasi bagi kita dan mungkin rekan-rekan, karena apa yang disampaikan itu sangatlah positif bagi kita. Hanya saja mungkin di dalam penerapannya Pak, nah ini nanti tidak langsung sekali itu mungkin tidak, tetapi setidaknya ada perubahan walaupun hanya sedikit ya, karena memang sudah kita pelajari lama. Maksud ada seperti ini nanti Bu Farah memberikan Pak Dokter tidak ada perubahan. Harapan kami apa yang disampaikan ini menjadi motivasi bagi kita, sehingga mindset yang seperti tadi disampaikan Mbak Ais itu ada sedikit perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Mbak Esi, monggo. Saya sangat setuju sekali dari paparan-paparan Pak Toha, terutama dari kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya positifnya, itu sangat menginspirasi kita semua. Tapi ternyata kalau saya, terutama saya pribadi ya, yang saya jalani selama ini, ternyata masih banyak PR yang harus saya lakukan. Terutama ini dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan, baik dari saya sendiri ataupun dari murid-murid. Nah, itu saya sangat antusias sekali untuk menerapkan budaya-budaya positif seperti yang disampaikan oleh Bapak Toha. Tapi mungkin perlu waktu yang cukup lama gitu, karena itu memang butuh kesabaran dan kita juga harus konsisten dalam nanti apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kurang tepat ya, yang telah kami lakukan selama ini. Semoga dari penjelasan Pak Toha itu tadi, kami semua, terutama guru-guru di Asinan Sedang Gabu dan juga murid-murid kami bisa berubah, melakukan sesuatu yang lebih positif, terutama dalam penerapan budaya positif. Demikian Pak Toha, terima kasih. Yang lain boleh Bu? Atas waktunya sebelum kita akhiri, Pak Teguh jajaran ini nok kene kan, tidak saya tulis di sini. Ini boleh. Dua apa namanya? Dua tanah harus baunya. Dua semata merah warnanya. Mohon maaf Bapak Ibu semua atas apa yang saya sampaikan bila mana tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Oke. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang terakhir memang panjang. Akurasi apa namanya? Pak Guru. Akhirul kalam. Tidak nyangka Pak Toha keren. Seperti ini
juga bisa dijadikan budaya positif ya Bapak Ibu. Jadi memang kembali ke diri kita sendiri. Jangan merasa kita benar. Ingat itu, jangan merasa kita benar, kita bisa. Semua pasti ada kelebihan kekurangan. Berpikir menang dan menang. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.